Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mulyana di pembelajaran 3. Kita sudah masuki di tema 3, subtema 1, yaitu tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Dimulai dari kegiatan pembelajaran, apa saja? Dari teks bacaan dan diskusi, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Lalu, mengamati lingkungan sekitar, melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya, dan mendeskripsikan keragaman. Selanjutnya, mampu membuat cerita bergambar dan menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar, dan mengamati gambar iklan media cetak dan menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Kompetensi yang dikembangkan ada sikap cermat, teliti, dan mandiri. Pengetahuannya masih tentang iklan, keanekaragaman sosial, budaya, dan masyarakat, serta interaksi manusia dengan lingkungannya. Keterampilannya, siswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil pengamatan tentang unsur iklan, serta mampu membuat laporan pengamatan. Pemetaan kompetensi dasarnya adalah ada muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajarannya kali ini adalah dengan membaca teks dan diskusi, diharapkan mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Lalu dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungan dan mendeskripsikan keragaman. 3. Dengan membuat cerita bergambar atau cergam, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan. Dan yang keempat, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa mampu menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Nah ini ya, ada dua teks dalam pemenuhan makanan. Manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contoh, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan juga interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana pula dengan lingkungan sosialnya? Nah, Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Yuk kita simak. Nah, ini ya. Mereka membicarakan tentang bekal yang dibawa oleh Udin. Ya. Udin membawa bekalnya nasi, tumis sayur, dan juga telur. Nah, mereka berbincang-bincang perihal bagaimana proses awal makanan dikunyah, kemudian masuk ke mana, dan seterusnya. Oke, kemudian Siti menyampaikan bahwa jangan lupa makan makanan yang sehat akan meningkatkan kesehatan dan pencernaan juga tetap terjaga. Itu ya, ini bagian dari lanjutan tema atau pembelajaran 3 sebelumnya. Kemudian makanan sehat tidak selalu harus mahal. Jadi makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Nah ini ya. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, ini yang tadi ya. Jadi, ada dua interaksi yang kita bahas. Yang pertama adalah interaksi sosial, di mana adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, antar orang per orang ya, individu dengan kelompok orang, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan hidup.
Nah, ini merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, yaitu dengan gunung, sungai, rawa, merupakan contoh lingkungan alam. Nah, jadi untuk lebih meyakinkan dan lebih memahami, ya, cermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan teman sekelompok, coba diskusikan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Bisa berupa lingkungan rumah atau sekolah, atau bisa juga lingkungan tempat kerja untuk orang tua, ya. Nah, ini ada tabelnya. Apa interaksi yang dilakukan, kemudian interaksinya dari lingkungan hidupnya apa, dan juga interaksi sosial. Ya, silakan diamati. Nah, ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Yang kedua, berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Yang ketiga, apakah jenis kelamin mereka? Nah, ini kan mudah ya. Apa pekerjaan mereka? Lalu, berapa berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Jika memang bisa dianalisa atau diidentifikasi. Kemudian, apakah agama yang mereka anut? Nah, ini. Oke, itu tentang interaksi. Ya, misal kegiatan kerja bakti di lingkungan, ya, bisa kamu amati itu. Jadi, usia rata-rata mereka, jenis kelaminnya, pekerjaan mereka, walaupun dalam kegiatan kerja bakti kan bareng-bareng tuh, tapi pekerjaannya akan berbeda untuk keseharian mereka. Baik, kita lanjut. Ada sebuah penelitian pada tahun 2010 bahwa konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Persediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Memakan nasi selama 1 hari. Nah, salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama sehari itu, warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain, seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Ya, mudah-mudahan ketersediaan bahan baku beras kita terus mencukupi ya. Nah, ini bagian dari alternatif ya. Nah, ini iklannya, coba diamati. Kandungan singkong per 100 gram. Tuh, ada kandungan airnya, ada zat besi, kalsium, fosfor, ada kalorinya, karbohidrat, lemak, protein, dan juga vitamin. Coba identifikasi. Nah, ini yang terpenting adalah mengenai bagaimana identifikasi unsur iklan. Jadi kalimat iklan yang tampil seperti apa di situ? Kata kuncinya apa, ya? Lalu observasi gambar. Nah, silakan diulas kembali bagaimana iklan bisa berperan penting dalam sebuah informasi. Baik, kita sampai di tantangan. Yang pertama adalah jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Nah, tadi sempat ada ya. Bisa amati lagi dan jelaskan. Yang kedua, amati lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah ada yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Nah, cermati aja ya, di sekeliling kita ada kegiatan apa. Yang ketiga, hal-hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Dan yang keempat, tuliskan 3 hal baru yang menurutmu menarik untuk diceritakan. Selesai, kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.